Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak dan Ibu sidang masuk rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan kewajiban. Alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah yakni salat subuh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita ayyuhum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala akan menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, kemarin kita sudah sampaikan syarat amal yang baik itu ada dua, ya. Yang pertama, niatnya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, caranya harus benar, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita bahas yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, tentang niat, ya. Di dalam kehidupan ini, setiap apapun yang hendak kita kerjakan itu harus tahu kita, ya, kenapa kita melaksanakannya. Nah, kenapa kita melaksanakannya itu yang disebut dengan niat, ya. Apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dari suatu aktivitas, itu yang disebut dengan niat. Maka niat itu adalah al-qasdu, maksud dan tujuan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan kita pasang niatnya. Nah, kalau orang itu siswa, anak kawan, kok ada kan yang akan dikerajukan yang mengatakan pasanglah niat. Nah, kenapa disebut pasanglah niat? Supaya apa yang kita kerjakan itu, apa yang akan kita laksanakan itu terfokus, ya, jangan sampai di tengah jalan melencengnya, ya. Contoh, ketika kita keluar dari rumah ditanya kapan ke mana kau, ambo kapan ke Padang, itu berarti dia ada pasang apa ke Padang. Nah, jangan sampai gitu mengah keluar tak boleh dia jalan celuh cari angin, ndak tahu tujuh makanya dah. Akhirnya keluar rumah arti bojo di dia dan aku. Tiba sejunjung, tiba jam ni, tiba tengah ribu, datang tujuh makanya, ya. Kemana? Ya po cari angin lah, jalan-jalan lah. Atau orang pergi apa namanya, pergi ke sungai, pergi ke sungai, pergi jalan celuh, ala nyui siapa orang, ya. Dah tahu. Jadi kalau kita lah pasang niat, lah jali ke jalan ke tuju, kalau sobo ada orang murah cari, ya kan? Kemana orang hilang ini salah satu kan itu tuh, ya. Keluar dari rumahnya. Tak tentu ke mak tuju untuk orang ilung ya. Akhirnya tak pulangnya ibu orang kampungnya. Keluarlah di kabau ketinggi, keluarlah di kabau pengua. Si anu hilang kok adonya tolong ke kabau. Gitu ya. Karena dia berangkat tak tentu tujuan, ya, tak jali arahnya. Sehingga ketika akan mencarinya pun payah. Nah, dia kalau pasang niat jali ke mana? Dia ke sinan, dia ke rumah sinan. Dia ketika keluar rumah itu yang kali jalan ke tuju. Ya, sampai apa yang ingin kita lakukan atau ingin kita cita-citakan itu kita dapat. Bapak dan Ibu sekalian, ketika orang pakai niat, apapun niat itu kan urusan hati, ya. Tempatnya niat itu dalam hati, dan yang tahu niat itu siapa? Hanya dirinya sendiri, gitu. Orang lain tidak tahu niatnya dah. Maka ketika kita menghukumi seseorang, kita tidak menghukumi niatnya dah. Ya, kita menghukumi yang zahir. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, nahnu nahkukum bizahir. Nah, kami menghukumi yang zahir, yang tampak. Dalam hati ini ada awak. Ada urusan awak. Ya. So kalau yang namanya yang zahir itu di dalam kehidupan kau bisa jadi aktivitas itu sama aja. Tidak ada bedanya. Tapi dalam hati itu masing-masing berbeda. Maka Nabi mengatakan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrah karena wanita yang dia cintai atau karena perdagangan yang ingin dia dapatkan, maka dia akan mendapatkan itu. Tapi ketika dia keluar dari Makkah, dia sama bentuknya, tidak ada beda. Sehingga ada yang keluar dari Makkah,
memang karena Allah dan Rasulnya. Ada yang keluar bago hijrah, ternyata wah sanu pailo negara rancak tu pailo tinggal di Makkah ko. Asyana nampak anak tu dia hanya berangkit lo. Ada juga berangkit nampak baik ke Madinah tu kota yang perdagangannya bagus ya. Sehingga ketika dia berangkit secara zahir samunya enggak tahu orang tu. Tapi yang ada di dalam hatinya masing-masing inyo yang tahu. Dan itu nanti akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di muka manusia ini menjadi orang yang hebat, orang yang betul, orang yang seakan-akan orang yang betul niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhirat belum tentu boleh. Ya. Kalau yang dihakimi oleh Allah nanti di akhirat niat apa itu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, aku nak itu berniat itu untuk mengetahui amalan apa yang sedang kita kerjakan. Apakah itu amalan fardu? Apakah itu amalan sunnah? Ya, atau amalan apa gitu? Ya, makanya ketika kita solat, solat apa solat gini kok? Kan gitu sebenarnya untuk memfokuskan badan apa? Kok serang solat gini kok? Solat wajib kok? Solat sunnah kok? Atau apa? Gitu. Jadi akhirnya ketika kita benar kita tahu kok fardhu alaiya, kok sunat alaiya. Kok fardu wajib atasku, kok sunat atasku. Jadi nak ilang dosa doanya dah tahu ada sedang solat wajib dan sedang solat sunnah. Kemudian ketika kita solat pun dengan berniat kita tahu kita sedang mengerajuan apa. Gitu. Sedang apa dan sedang kita kerajuan. Kok solat kita solat aja. Solat zuhur juga, solat asar juga, solat maghrib kok, ya, solat isya atau solat subuh. Sehingga niat itu mempengaruhi aktivitasnya. Dan sampai sengaja aku solat subuh 4 rakaat ada salahnya. Kan gitu, ya. Jadi tahu gitu yang tadi untuk mengetahui hukum solat, hukum perbuatannya, ya, wajib ke sunnah kok. Atau yang kedua, apa yang sedang dikerjakan. Sehingga kita tahu janjinya ingin puasa besok, tapi niatnya solat, nak masuk nak suai aja dah. Jadi gunanya niat itu, sehingga kita jali yang sedang kita kerjakan. Bapak dan Ibu sekalian, ya, ketika salah kita berniat, di akhirat besok bisa jadi persoalannya. Itu sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika orang berniat di permukaan bumi di dunia orang melihat sama jalan lainnya. Maka tadi kan gitu hanya menghukumi yang zahir. Contoh, maka di dalam hadis disebut hadis yang panjang itu ada orang yang rajin berjihad sampai syahidnya. Ada orang yang rajin bersedekah, ya, sampai banyaklah harta yang dikeluarkan. Atau ada orang yang berilmu, ilmunya banyak, tapi seluruhnya masuk neraka. Kamu bayangkan, masuk neraka. Kenapa? Karena salah berniat. Tapi nampak ada orang hanya waktu niatnya. Maka Nabi mengatakan kepada kita, ada satu saat nanti ada orang yang sedang berjihad kemudian matinya di jalan Allah, ternyata dia dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimasukkan ke neraka? Ya, kalau orang di dunia mengatakan dia itu syahid, syuhada kan gitu. Ya, orang yang syahid. Kalau orang yang syahid seluruh orang tahu, ini sargu tempe. Tapi ternyata di akhirat nak sargu tempe, dicampan di Allah taala ke neraka. Ya, ditanya di Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, "Hai fulan, ana lah melakukan, ambulah berjuang ya Allah di jalan Allah. Itulah jadi syahid dan gini, yo ya Allah. Itulah tu orang bawa menyabui, yo orang menyabui, yo orang yang syahid ya Allah." Kecil Allah Subhanahu wa taala kini ampun itu, bohongan. Kenapa? Karena yang dalam hatinya Allah yang tahu. Sampai berjihad ingin dikecil orang hebat. Kecil orang pahlawan, orang santiang, sampai yang mati. Anda galeri syuhada. Ya pada itu kan, pada itu ya Allah, campak nama aku. Ya. Tapi kalau yang nampak kan itu dah. Yang nampaknya orang hebat, ibu juang jalan Allah siang dan malam dia berangkit, yang kiri padang dia kemari. Ya. Atau yang kedua, penuntut ilmu. Ya. Orang penuntut ilmu harusnya kan orang yang kalau matinya pun mati syahid. Dan kalau orang yang berilmu itu tentu yang menunjukkan orang ke jalan yang benar. Kalau matinya insya Allah itu surga dampaknya. Maka ketika dia mati ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ana yang lakukan di dunia aku." Ya Allah, hamba di dunia aku lah mencari ilmu kemapai.
Ya, singul dapat dan ilmu kemapai. Larapi banyak penuh ilmu di kepala bu. Tu alai, tulang wajan manusia jual ilmu tu. Untuk am menjadi ilmu tu supaya orang tahu ya Allah. Kecil Allah am betul kecil Allah. Batu am menjadi ilmu singgung dikatakan qari. Ya, singgung dikatakan orang alim, singgung dikatakan orang ulama. Ya, singgur orang ngecendeh sian tu orang hebatnya. Ni kau tanya punya tapi bertanya. Hanya lah ulamanya, hanya ustaznya, ni orang hebatnya. Dia boleh itu enggak? Kalau tiba nunggu Allah tu tak biar itu dah. Orang mengecendeh orang itu nak iyo ya Allah. Atau kecendeh orang hebat tambah kadang orang itu makan. Kan itu kecil Allah Subhanahu Wa Taala. Iyo ya Allah. Campak dengan aku. Itu apa yang Ibu sekalian. Jadi atau yang ketiga orang yang rajin bersedekah. Orang rajin bersedekah kan tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rajin sedekah banyak. Kalau orang gini ya, bayi-bayi di tangan rami kan betul kan? Jadi ketika di tangan rami, dikecewa bersedekah, akhirnya tujuan orang sedekah, ya Allah, yo ingin bantu ni ya Allah. Ya, supaya selesai banyak segala urusan. Ang dutu mai. Itu kecil Allah Subhanahu Wa Taala. Batu, ang beragi disebut kecil orang dermawan, disebut kecil orang pemurah, disebut kecil orang ku segala macam lah kecil Allah Subhanahu Wa Taala. Iyo itu nak, iyo ya Allah. Ya kalau mau kolot tak pindah ada, campangan. Jadi itu pentingnya niat Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu gitu, di dalam kehidupan ini kita berusaha lah, sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita, bagaimana supaya niat kita diluruskan. Karena bukan niat itu amalan hati, awak dan tahunya, ya. Sehingga dengan awak dan tahu kok, kita betul-betul minta kepada Allah, ya Allah, tolong luruskan niat. Ya, makanya kalau celek film-film perjuangan itu, mode apa biasa nonton film Utsman ya. Utsman itu sang pendiri Khilafah Utsmaniyah yang berlangsung lebih kurang beratus tahun lah Khilafah Utsmaniyah itu berlangsung. Yang ketika berdoa, ya Allah, tolong luruskan niat dan berjuang kau demi Islam saja, demi engkau saja. Kalau masalah seketik masalah niat kau aja. So dirubah seketiknya bisa berubah. Pernah ada sebuah kisah kepada ibu sekalian. Ada seorang soleh hidup di satu tampik. Kemudian ketika hidup di suatu tampik, rajin beribadah dan segala macamnya. Ternyata datang orang musyrik ke tampik itu. Di situ ada sebuah pohon yang besar, ya. Ada pohon yang besar. Tarang adanya orang musyrik kok mengajak orang menyembah pohon. Mendengar itu keluar aja di rumahnya, disandang kapak kadang di bahunya gua. Ya, keluarnya di rumahnya, disandang kapak. Di tengah perjalanan jam itu orang. Ayo orang soleh kemang. Di pohon kadang itu kering tabangannya batu. Kan orang mulai syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mulai menyembah ke pohon sinan. Akhirnya orang yang ambil kau kalau ingin mendapat pohon tu alangkai mai dulu. Petangkang bercakap itu dulu. Kan gitu. Ndak ada kecil orang soleh bercakapnya. Kalahlah si orang yang ambil itu. Idenya kering tabang juga. Ada itu dah. Daripada orang tabang macam negosiasi sebentar. Jadi negosiasi. Negosiasinya dah itu dah. Usaha lang tabang. Alah hendak tu merugian tambah. Kalau hendak tabang pohon gua kecewa yang ambilnya kok. Dan lagi yang saya pagi sekeping emas. Atau samih atau sagram mami dan lagi yang jagung lalu angkat bawantang 2 mi sagram. Itu. Akhirnya ayolah pulangnya nih. Pas pulang, besok pagi lalu jagung, ayo 2 mi sagram lah. Hari kedua buka ayo 2 mi sagram lah. Hari ketiga bukaan, anda 2 mi itu lagi. Bang kira boleh. Disandang apa boleh? Gitu. Disandang apa boleh? Berangkitnya ke batang kayu itu. Ada yang beda di orang tadi boleh. Ada yang menabang kayu itu itu kan orang banyak menyembah kesinan. Akan basuh sama itu. Tak beda. Penampakannya sama. Kecil orang yang ambil itu tak bisa menabang itu. Kecuali yang berlawan dan jadi lawan. Itu barunya. Akhirnya bertangkap cakapnya. Kalahlah orang soleh itu. Kalah orang. Yang pertama menangnya. Yang kedua kalahnya. Akhirnya lah kalahnya barunya tanya Ustaz. Bang aku patang dan menang kini dan kalah. Kenapa? Karena patang niatnya karena Allah SWT. Karena yang ambil juga iblis, setan masalahnya. Karena niatnya karena Allah SWT, hanya bisa mengalahkan setan itu. Tapi ketika kedua niatnya tidak karena Allah lagi. Karena
Ndak domi ko lalu di bawah tanya le. Pada penampakannya sama, tidak ada bedanya sama kapak yang disandang tujuannya di kecil itu sama, uncungnya terucap sama, tapi ini dalam hatinya berbeda. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu kita dalam kehidupan kau berusaha lah gitu supaya meluruskan niat gitu. Kita perbaharui niat kita dari hari ke hari supaya kita jangan melenceng, ya, jangan melenceng dari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu di akhirat kelak karena kita akan dibangkitkan ditanya sesuai dengan niat yang ada dalam diri kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu bagi ini kajian kita. Mudah-mudahan niat kita sudah benar dalam kehidupan. Makanya setiap pagi waktu dalam sahur disuruh berniat. Supaya apa? Supaya bertahan puasa buik pada nawak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Coba dan kita berniat tak berniat itu beda. Coba pasang niat sampai sonjuaman saja. Pindah berniat jam 8 9 kok lalat tio adanya. Di gadang pengakunya itu dalam kehidupan kita. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.